Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori permainan. Nama saya Diana Sari dari MGT 5 Rekb Manajemen. Teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai persaingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Nah, di sini saya punya ketentuan dari teori permainan ini. Jadi, setiap pemain bermain secara rasional dengan asumsi memiliki inteligensi yang sama dan tujuan yang sama, yaitu memaksimumkan payoff dengan kriteria maksimin dan minimax. Terdiri dari dua pemain, keuntungan bagi salah satu pemain merupakan kerugian bagi pemain lain. Tabel yang disusun menunjukkan keuntungan pemain baris dan kerugian pemain kolom. Permainan dikatakan adil jika hasil akhir dari permainan itu adalah 0, jadi tidak ada yang menang ataupun yang kalah. Tujuan dari teori permainan ini adalah mengidentifikasi strategi yang paling optimal. Dalam teori permainan ada dua strategi yang bisa kita pakai. Yang pertama, strategi murni atau pure strategi game, yaitu penyelesaian dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil yang optimal. Strategi campuran atau mix strategi game. Strategi ini dilakukan apabila strategi murni belum memberikan penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapatkan titik optimal dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Dua buah perusahaan yang memiliki produk yang relatif sama selama ini saling bersaing dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari bangsa pasar yang ada. Untuk keperluan tersebut, perusahaan A mengandalkan dua strategi dan perusahaan B menggunakan 3 macam strategi. Tabelnya ini sudah saya sajikan seperti ini. Nah, untuk yang pertama, kita harus mencari nilai maksimin dari baris yang pertama. Kita dapatkan angka 1 seperti di gambar, karena nilai angka 1 adalah angka yang paling kecil. Dan yang di baris kedua, kita dapat angka 4 yang paling kecil. Nah, untuk yang pertama, kita harus mencari nilai maksimin dari baris yang pertama. Kita dapatkan angka 1 seperti di gambar, karena nilai angka 1 adalah angka yang paling kecil. Dan yang di baris kedua, kita dapat angka 4 yang paling kecil. Setelah kita mendapatkan angka maksimin, kita mencari nilai yang minimaxnya. Di kolom pertama, kita mendapatkan angka yang tertinggi yaitu 8, di kolom kedua itu 9, di kolom yang ketiga itu 4. Dan sampai di sini kita sudah mendapatkan hasil yang optimal yaitu 4. Karena di kolom yang minimax dia ada angka 4 dan yang di maksimin ada angka 4 juga. Maka kita mendapatkan kesimpulan A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal yaitu 4 dengan strategi harga mahal S2. Demikian juga dengan yang B, kerugian yang paling minimal adalah 4 dengan merespon strategi A dengan strategi harga mahal S3. Penggunaan strategi lain bisa jadi berdampak menurunkan keuntungan A dan meningkatkan kerugian bagi B. Maka untuk strategi murni kita sudah selesai dan mendapatkan hasilnya. Dan di sini saya sudah mempersiapkan tabel. Kita akan coba untuk yang strategi campurannya. Sama seperti yang strategi murni, langkah awal yang harus kita lakukan adalah mencari nilai maksimin. Nah, saya sudah dapat untuk nilai terkecilnya itu 2, dan yang di baris kedua itu min 1, terus di baris ketiga itu 1. Setelah kita dapat angka yang maksimin, kita cari angka yang minimaxnya.
Jadi di kolom pertama kita dapatkan angka yang paling besar yaitu 6, di kolom kedua itu 5, di kolom ketiga itu 9. Jadi, untuk perusahaan A, bila kemungkinan keberhasilan pengguna strategi S1 adalah sebesar P, maka kemungkinan keberhasilan digunakannya strategi S3 dengan 1 kurang P. Begitu pula dengan pemain B, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah sebesar Q, maka kemungkinan keberhasilan digunakan strategi S2 dengan 1 kurang Q. Maka kita cari besaran probabilitas dari setiap perusahaan. Untuk perusahaan A, kita lihat seperti di gambar. Bila strategi A direspon B dengan S1, 2P tambah 6 dalam kurung 1 kurang P sama dengan 2P tambah 6 kurang 6P sama dengan 6 kurang 4P. Dan bila strategi A direspon B dengan S2, 5P tambah 1, 1 kurang P sama dengan 5P tambah 1 kurang P sama dengan 1 tambah 4P. Setelah itu hasilnya kita gabungkan menjadi 6 kurang 4P sama dengan 1 tambah 4P. Dan yang ruas kanan kita pindahkan ke kiri, maka minnya ditambahkan jadi min 4P dikurang 4 sama dengan 1 kurang 6. Lalu min 8P sama dengan min 5P. Maka 5 dibagi 8 sama dengan 0,625. Setelah itu kita harus mencari keuntungan dari masing-masing perusahaan. Jadi persamaan yang pertama itu 2P tambah 6, 1 kurang P sama dengan 2P dimasukkan dari angka yang pertama kita dapat tadi 0,625 tambah 6, 1 dikurang P tadi rumusnya kan, 1 dikurang 0,625 dihasilkan 0,375, maka hasilnya 3,5. Dan untuk persamaan yang kedua, 5P tambah 1, 1 kurang P. 5 dalam kurung 0,625 karena P-nya yang tadi kita masukkan, tambah 1 kurang P itu tadi 1 kurang 0,625, maka hasilnya 0,375. Hasil akhirnya itu 3,5. Maka keuntungan dari dua perusahaan tersebut sudah sama, yaitu mendapatkan peningkatan nilai sebesar 1,5 meningkat dari keuntungan A. Setelah kita dapat seperti yang tadi, kita harus gabungkan lagi. Jadi 5 kurang 3Q sama dengan 1 tambah 5Q. Min tetap min 3Q. Karena 5 ini seharusnya positif, diganti ruas ke kiri jadi negatif. Negatif 5Q sama dengan 1 kurang 5. Q-nya 4 dibagi 8 sama dengan 0,5. Maka 1 kurang Q sama dengan 0,5. Sama seperti tadi, dengan persamaan yang pertama, itu 2Q tambah 5, 1 kurang Q. 2, Q-nya kita ganti dengan 0,5 tambah 5, Q-nya diganti lagi sama 0,5. Jadi 1 kurang 0,5 sama dengan 0,5. Maka hasilnya 3,5. Dan untuk persamaan yang kedua, dengan persamaan yang kedua yaitu sama dengan 6Q tambah 1, 1 kurang Q, 6. Q-nya diganti dengan 0,5 tambah 1 kurang 0,5 jadi 0,5. Hasilnya itu 3,5. Maka didapatkan kesimpulan kerugian minimal yang diharapkan yaitu sama dengan 3,5.
Pada langkah yang pertama, kerugian minimal adalah 5. Dengan demikian, dan strategi B bisa menurunkan kerugian sebesar 1,5. Maka, strategi campuran memberikan sandal point 3,5. Nilai tersebut memberi peningkatan keuntungan bagi A dan menurunkan kerugian B masing-masing sebesar 1,5. Baiklah, sampai di sini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.